siapa tadi itu Damar, mana Damar? Nah, Bu. ya tolong disampaikan di kelas bahwa bila saya sudah bicara, saya tidak akan mau admit lagi. Jadi apakah sekarang pada mau masuk atau enggak? Yang 10 orang, karena saya mau mulai. Karena kalau saya sudah mulai, saya tidak akan mau admit lagi. Itu disturbance banget buat saya ya. Disampaikan di grup. Dan aturannya kalau di kelas saya online seperti ini, teman-teman untuk on cam, ya, karena supaya saya juga bisa melihat ya bagaimana kalian. Kalau tidak on cam, saya anggap tidak hadir ya. Silakan untuk on cam. Tia belum on cam, Tiffany belum. Silakan Sanjay. Ya, tolong disampaikan juga di kelas ya Damar ya, nah, bahwa di kelas harus on cam kalau online seperti ini ya. Terima kasih. Ada 2 hal yang tadi disampaikan ya. Di kelas harus on cam. Yang kedua adalah bahwa dalam 1 menit ini saya akan mulai. Bila pada 1 menit ini tidak ada yang join lagi, saya akan mulai dan kemudian tidak akan saya admit. Ya. Sudah 19 berarti saya bisa mulai. Maaf Bu, sebelumnya Ibu masih di mute, jadi suaranya tidak ada. Pantas dari tadi saya menanyakan apakah slide-nya sudah terlihat atau belum. Teman-teman, tidak ada yang jawab ya, dari tadi saya ngomong sendirian. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan Bu. Sudah sekarang sudah kelihatan? Sudah Bu, Sudah, sudah Bu. terlihat. Ya Allah, dari tadi saya bicara sendirian. Baik, terima kasih sudah mengingatkan saya. Kalau tadi siapa tuh? Terima kasih sekali. Nah, itu apa namanya? Feeling kali ya, Ibu Lintang mangkap-mangkap tapi nggak ada suaranya, ternyata di mute. Nah, teman-teman, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang isi mata kuliah ini apa gitu ya. Nama mata kuliahnya kan legal aspek produk TIK. Nah, kita akan bicara pertemuan pertama ini adalah hak kekayaan intelektual. Apa saja sih seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya minggu lalu baru pembukaan ya terkait dengan istilahnya perkuliahan di perguruan tinggi itu seperti apa ya, belajar itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Kalau kemarin saya baru memberitahu
pokok-pokok bahasan, ya sebenarnya itu adalah RPS yang di-slide-kan gitu ya, dari 1 sampai 14 kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk materi. Kemarin juga udah saya perlihatkan video bagaimana suku Yakonai gitu ya, itu mempunyai kearifan lokal yang kemudian ternyata kearifan lokal itu punya manfaat banyak bagi masyarakatnya kan ya, dan bukan dicuri ya, artinya ditiru oleh yang mempunyai pemikiran yang lebih money oriented gitu ya, bagaimana itu kemudian menghasilkan sebuah nilai ekonomi, kemudian digunakan pada produk satu krim anti aging di sebuah perusahaan besar ya. Tapi kemudian salah satu warga atau rakyat dari suku Yakonai itu karena dia sadar hukum ya, karena kuliah di hukum ya, di program studi hukum, dia kemudian bagaimana berpikir agar komunitasnya atau suku tersebut bisa maju dengan kearifan lokal yang dimiliki yang telah tadi digunakan oleh perusahaan besar dan kemudian disosialisasi, diedukasi saudara-saudaranya dan kemudian menyampaikan ke perusahaan tersebut kalau mau menggunakan harus punya nilai tambah bagi juga warga yang punya asli kekayaan intelektualnya ya, artinya satu apa itu namanya tuh kemarin surian ya, pohon-pohon atau buah surian ya dari hutan yang terdapat di sekitar suku tersebut ya, atau komunitas tersebut di suatu daerah. Nah, itu ya, itu artinya menyadarkan bahwa kita harus tahu bahwa setiap kekayaan intelektual itu pasti karena sudah ada hukumnya gitu ya, pasti ada dampak saat kalau ada pencurian atau pengkopian atau istilahnya pengambilan atau mungkin bahasa kalian kalau misalnya sebuah tulisan itu hanya dicopas, itu konsekuensinya akan bahaya sekali ya bagi kita semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait subjek dan objek hukum ya dari hak kekayaan intelektual. Arti dan peranannya juga seperti apa, serta klasifikasi hak kekayaan intelektual atau hak itu apa saja nanti. Nah, ini beberapa pengertian yang nanti awalnya saya sudah berikan outline di sini ya teman-teman ya. Subjek dan objek hukumnya nanti akan kita bahas, arti dan peranannya, serta klasifikasinya apa saja sih yang disebut haki, nanti termasuk copyright ya, termasuk paten, termasuk desain industri, ada banyak ya klasifikasi daripada haki itu sendiri. Misalnya nanti Anda punya sesuatu yang menurut Anda itu adalah buah pikiran Anda, buah karya Anda, gimana caranya ini bisa dihargai, karena kita harus respect each other ya, maksudnya sebenarnya aturan atau hukum itu untuk agar orang bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, subjek dan objek hukum dari yang kaitannya dengan hak kekayaan intelektual terutama yang di sini, walaupun ini bisa secara umum, itu adalah subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Itu adalah subjek. Yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan juga badan hukum ya. Seperti yang saya pernah sampaikan ya. Subjek pembelajaran adalah Anda kan, mahasiswa kan? Kan saya katakan bahwa I'm not teaching, we are learning ya. But the center of the learning process, all of you the student not the teacher, karena bukan teacher oriented learning tapi student center learning. Jadi subjeknya adalah Anda gitu ya, mahasiswa dalam sebuah sistem pembelajaran. Tapi kalau dalam hukum ya hampir serupa ya, mahasiswa kan juga manusia, di sini lebih luas lagi ya. Subjek hukum adalah manusia dan juga badan hukum. Badan hukum itu adalah organisasi yang sudah terdaftar pada sebuah institusi yang secara hukum menaunginya ya, dari kalau di Indonesia tuh Kementerian HUM dan HAM ya, misalnya satu perusahaan ya multinasional atau satu UMKM ya, badan hukumnya bisa aja cuma CV, firma, nggak harus perseroan terbatas gitu ya. Ada banyak ya level badan hukum itu ya, tapi segala sesuatu yang sudah berbadan hukum, entah sebuah surat dari dinas UMKM setempat yang memang sudah mengikat ya, sudah punya
ini apa istilahnya keterikatan hukum. Baik, kemudian objek hukum itu apa gitu ya? Tadi kan outline pertama kita akan bicara tentang subjek dan objek, ya. Jadi kalau subjek tadi adalah manusia dan juga badan hukum. Nah, objek hukum ada sesuatu yang bermanfaat bagi si subjek hukum, ya, sesuatu yang bermanfaat dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Nah, objek hukum bisa berupa benda, ya, misalnya desain mesin pesawat gitu kan ya. Kalau software memang kalau sudah diinstal dalam sebuah komputer, ya ada bentuknya ya, tapi software itu adalah produk-produk TIK yang abstrak kan ya, database segala itu abstrak. Desain memang terlihat tapi tidak bisa disentuh dalam konteks sesuatu, karena itu produk pikiran intelektual yang sifatnya lebih abstrak ya. Tapi bisa dikatakan sebagai benda juga ya, berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Ya, misalnya desain tadi arsitektur sebuah sistem gitu kan yang memang baru atau algoritma baru, misalnya teman-teman melihat algoritma pengurutan data sekarang ini mulai dari bubble sort, merge sort, selection sort, insertion sort, itu sesuatu yang ada kelemahannya di antara yang saya sebutkan tadi. Kemudian kamu memperbaiki, menambahkan satu baris, misalnya sebuah operasi aritmatik tertentu yang misalnya untuk meningkatkan kinerja dari algoritma pengurutan data yang saat ini ada gitu. Nah, itu adalah produk hak kekayaan intelektual kan, dan itu membuat meningkatkan produktivitas pada saat orang melakukan sorting, sehingga sangat manfaat untuk sebuah institusi bisnis misalnya gitu ya, karena datanya huge, karena bicara big data. Nah, itu kan artinya sangat bernilai ekonomis, ujung-ujungnya kan kalau sebuah institusi bisnis kan bernilai ekonomis ya, sehingga itu bisa disebut sebagai kategori objek hukum. Jadi kalau nanti subjeknya adalah manusia dan badan hukum, objeknya itu bisa berupa benda ya, desainnya bisa berupa desain abstrak ya, sesuatu yang nggak berwujud tapi ada manfaatnya tadi ya, itu benda yang tak berwujud. Kan ada tangible, ada yang intangible, yang berwujud dan tidak berwujud ya. Artinya sesuatu yang bisa kita pegang. Kalau udah dalam CD, dalam flash disk, dalam tape, dalam hard disk itu ada wujudnya karena ada hardware-nya yang digunakan untuk menyimpan yang sesuatu yang sifatnya soft tadi ya. Nah, dapat dibedakan antara lain yang tidak berwujud dan berwujud, ada yang benda bergerak dan ada yang tidak bergerak. Karena misalnya pesawat terbang, itu kan benda bergerak ya. Mesinnya gitu ya, itu sesuatu yang bisa menggerakkan sehingga itu bisa didaftarkan ke badan yang memang punya wewenang untuk menilai apakah itu kemudian sesuatu yang lebih baru atau lain dari yang sudah ada gitu ya, itu bisa kemudian mungkin mendaftarkan sebagai paten gitu ya, karena ada juga satu klasifikasi hak kekayaan intelektual itu adalah paten. Nah, kemudian apa ya arti dan peranan daripada hak kekayaan intelektual sendiri gitu ya. Ya, karena memang itu buah pikir, buah karya, effort-nya tidak mudah gitu ya. Jadi kita dilarang untuk kemudian mengambil dengan sembarangan tanpa kemudian menyantumkan sumber, misalnya kalau sebuah tulisan, kalau misalnya itu sebuah produk, kita harus membeli patennya ya atau membayar royaltinya. Ya misalnya lagu ya, suatu grup musik mau menyanyikan lagu dari ciptaan seseorang, itu harusnya juga membayar royalti, nggak boleh sembarangan nyanyi gitu ya, untuk menyanyikan lagu itu gitu. Karena yang si penyanyinya itu ternyata dibayar kan ya untuk menyanyikan lagu tertentu, tapi ternyata lagunya tidak dihargai karena main ambil aja itu juga nggak boleh gitu ya sebenarnya, karena memang kalau ada yang menuntut dari si pengarangnya atau keluarga, karena bisa diwariskan ya hak kekayaan intelektual itu, dicuri seperti itu akan bisa dituntut dan kita akan kalah ya karena memang undang-undangnya sudah ada. Nah, hak kekayaan intelektual atau bisa disebut HKI atau HAKI di sini merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights. Dan organisasi yang menaungi IPR ini ya, IPR ini adalah WIPO ya, World Intellectual Property Organization ya.
Kalau di Indonesia yang mewadahi ini bukan organisasi kementerian langsung ya. Jadi kalau Anda dan saya ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita, entah berupa paten sederhana, paten, copyright, atau apapun itu, tergantung klasifikasi yang nanti akan dilabelkan ke dalam kekayaan intelektual kita, itu ke Kementerian Hukum dan HAM ya. Ada Direktorat Jenderalnya, dan di Gunadarma sudah ada bagian sentranya sendiri ya yang mengurus itu supaya gitu ya, supaya terlindungi segala hak kekayaan intelektual dari sivitas akademikanya itu terlindungi. Damar tadi sudah disampaikan kan bahwa saya tidak akan admit bila saya sudah menjelaskan seperti ini. Ya. Sudah, Bu. Ya, jadi mereka nggak perlu untuk coba-coba ting-tong nanti kalau udah saya sudah longgar dan tidak lagi bicara, saya akan coba admit ya. Tapi kalau sekarang sih itu suruh jangan join ya, nanti dulu. Istilah yang sering digunakan tadi ya, ada HKI ya, ada IPR, ada haki kadang, atau hak milik intelektual saja. Ini beberapa istilah yang di beberapa literatur, tapi umumnya di Indonesia itu adalah haki gitu ya, haki. Nah, istilah haki sendiri terdiri dari 3 kata kunci karena kita mau mengartikan itu sebenarnya apa, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual kan ya. Karena tadi ngambil dari luar kan IPR, Intellectual Property Rights ya. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki kan ya. Yang bisa dimiliki, bisa dialihkan, bisa dibeli maupun dijual kan ya teman-teman ya. Berarti sebuah kekayaan itu tadi berupa subjeknya manusia atau badan hukum, kekayaannya perusahaan X gitu ya, memiliki sekian, kan sering ya teman-teman mendapatkan informasi atau laporan dari entah berupa neraca gitu ya dari sebuah badan hukum ya, itu kan ada yang dimiliki. Bisa juga kemudian karena mulai ada nih beberapa karena sudah tidak ada yang mau meneruskan lagi, misalnya itu karena perusahaan keluarga, bisa dialihkan kan ya. Kemudian bisa dibeli juga kan ya, atau barang sering dengar warisan gitu kan ya, bisa dialihkan kan yang saya miliki kepada anak saya gitu kan ya. Nah, itu dialihkan atau bisa dibeli oleh orang lain atau kita bisa menjual, kalau dibeli berarti kita jual kan ya. Nah, seperti itu juga sebuah desain yang punya kita gitu ya. Itu bisa juga kita perjualbelikan kalau pengen mau gitu ya patennya gitu ya. Atau sampai ini dulu itu BCA, klik BCA itu membeli ya istilahnya bukan akun ya, tapi domain name itu ya, itu dibeli dengan beberapa varian ya, nggak cuma klik BCA supaya melindungi juga perusahaannya, juga melindungi nasabahnya. Karena pernah suatu saat belum berpikir tentang legal aspek gitu kan ya, orang itu ada yang sengaja banget membuat domain yang serupa, web yang serupa, dulu kan internet banking ya masih ya Pak, belum ada mobile banking gitu ya. Zaman dulu itu bentuknya belum mobile app, sebuah internet banking dengan punya satu situs gitu ya di internet, klik BCA. Apa gitu saya lupa waktu itu ya. Nah itu ada yang menyerupai itu, kalau orang yang nggak paham ya, nggak ngeh, nggak terlalu aware, dia pernah tertipu gitu ya, atau dirugikan sekian ratus juta atau puluh juta, saya lupa ya nilainya, tapi itu pernah ya untuk masuk ke ternyata fake ya, klik BCA yang fake gitu ya, dan itu dirugikan karena sudah menangkap passwordnya dan seterusnya, udah ditangkap sehingga orang yang punya ini, yang punya palsu ini masuk ke yang aslinya gitu ya. Makanya BCA membeli yang klik pakai CILK ya, klik pakai KLIK, klik segala kombinasi itu dibeli sama BCA supaya kalau nanti ada yang menyerupai seperti itu ya sudah tidak bisa melakukannya dan bahkan akan bisa dituntut dan itu berkekuatan hukum ya karena sudah mendaftarkannya gitu ya. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi. Kan sama aja kalau kita punya motor, kekayaan kita motor gitu ya. Terus ada yang ngambil gitu ya. Kan kita bisa memperkarakan itu kan ya, yang ngambil itu. Karena itu kekayaan kita kok dicuri, diambil. Sama ya kekayaan tadi bentuknya kan objek hukumnya itu ada berupa benda ya kan ya, barang ya bisa berwujud, tidak berwujud,
bergerak dan tidak bergerak kan ya teman-teman ya. Nah ini merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir, seperti teknologi ya, teknologi mesin jet misalnya ya, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis ya, paper Anda tuh ya, PI Anda nanti ya, skripsi Anda boleh daftarkan bila itu sesuatu yang belum ada seperti yang sudah dilakukan oleh orang lain, itu boleh didaftarkan gitu ya sebagai kekayaan intelektual Anda. Sehingga lumayan kan punya sertifikat haki gitu ya. Itu bisa Anda klaim di CV Anda. Karikatur dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Nah, itu adalah kekayaan intelektual ya, kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan dari daya pikir. Bisa berupa teknologi dan seterusnya tadi ya. Baik, objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan teman-teman membuat program, ya, mendesain, mendefinisikan kebutuhan dari pengguna, itu kekayaan intelektual loh. Nggak mudah loh how to define well-defined user needs atau user requirement atau system requirement specification atau software requirement specification. Itu sesuatu yang merupakan buah pikiran, keterampilan kita juga gitu ya. Jadi itu bisa didaftarkan. Proses pengembangan itu setiap proses pengembangan menghasilkan dokumentasi. Dokumentasi itu bisa didaftarkan sebagai buah kecerdasan atau daya pikir ya, dari daya pikir kita. Nah, haki merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif ya. Karena memang misalnya dulu Mas Menteri ya, kan memang dulu yang cikal bakal Gojek gitu ya, ide-idenya salah satunya juga dari beliau ya sebagai co-founder-nya. Itu kan kegiatan kreatif ya. Teman-teman harus memahami bahwa eranya saat ini adalah eranya industri kreatif, eranya out of the box, eranya dare to be different ya, unique gitu ya, yang beda pasti orang nengok kan ya gitu ya. Ya bedanya masih dalam koridor etika, koridor agama, koridor sosial gitu ya. Tapi buah karya yang sifatnya sesuatu yang out of the box gitu ya, dare to be different tadi itu buah karya kreatif ya. Boleh liar pemikirannya, nggak harus seragam dari apa yang ada sekarang gitu ya. Itu adalah buah-buah karya kreatif gitu ya. Nah itu bisa banget ya didaftarkan gitu ya. Karena orang-orang Damar, kenapa masih ada yang nyoba-nyoba untuk masuk ya Damar? Bu Lintang sedang bicara ya Damar. Itu bilangin ya, jangan tang ting ting tong kan dibilanginnya kan jam 8 ya. Iya Bu, baik Bu. Sangat ngedistract saya, disturbance banget, annoy banget ya. Nah, itu dari hasil kegiatan kreatif atau kemampuan daya pikir manusia. Jadi kreativitas itu penting banget. Jangan sampai Anda kemudian membunuh kreativitas Anda sendiri gitu ya. Boleh banget Anda berkreasi ya. Asal tadi ya sesuai dengan koridor etika, agama, sosial ya. Yang diekspresikan kepada khayalak umum dalam berbagai bentuknya. Kalau Anda suka bermusik gitu ya, suka bikin puisi, lukisan, nah itu silahkan ya. Kalau Anda seorang yang memang teknokrat ya, senang dengan teknologi gitu ya, Anda juga bisa banget daya pikir itu dihakikan ya. Yang memiliki manfaat, tapi yang harus memiliki manfaat ya, serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Ya, nilai ekonomis itu bisa meningkatkan produktivitas, ya, punya nilai jual karena orang ingin sekali memandang lukisan itu kok cantik gitu ya, mau beli gitu ya, itu kan punya manfaat buat manusia karena kemudian meneduhkan, misalnya puisinya membuat apa ya, tenang misalnya gitu ya, itu silahkan untuk kemudian didaftarkan ya. Nah, hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku haki, karena memang negara boleh ya punya peran ya dan memang berkewajiban ya untuk memberikan sertifikat haki, untuk memberikan penghargaan ya kepada setiap individu yang punya tadi kecerdasan daya pikir yang menghasilkan karya kreatif ya. Pelaku haki itu bisa disebut inventor,
pencipta, pendesain dan sebagainya. Kalau inventor tuh cenderung yang paling tinggi ya, mungkin bisa ya sebenarnya bisa aja nggak harus lulus doktor gitu ya. Invention itu contohnya mesin uap gitu ya, James Watt itu ya, mesin telepon ya, yang memang sebelumnya nggak ada jadi ada, itu inventor banget ya, yang punya manfaat besar bagi manusia. Itu benar-benar inventor namanya ya, karena yang tadinya nggak ada jadi ada. Kalau yang diperbaiki dari sudah ada tapi perbaikan kinerja itu belum inventor ya. Bisa aja memperbaiki desainnya ya. Jadi pendesain. Tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas karya kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Maka kalau strata 1 itu kalian ya, teman-teman ini strata 1 tuh baru level 5 di KKNI-nya. Ya, baru level 5. Hanya memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi boleh mengembangkannya. Kalau di level taksonomi belum itu cuma sampai kan kita tuh dari mulai remembering, understanding, applying. Applying itu berarti kan memanfaatkan, belum analysis, belum evaluating, belum sintesis ya. Kalau sintesis tuh sampai ke tadi benar-benar yang novelty-nya ada, kebaruannya ada, algoritma baru gitu ya. Itu novelty gitu ya, kebaruannya banget ada. Kalau mengembangkan yang dari yang ada itu belum dikatakan sebagai inventor ya. Sistem Haki menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik. Karena Haki itu harus ada dokumentasinya seperti pengembangan kan salah satu prinsip pengembangan software, pengembangan sistem itu adalah dokumentasi. Ada 7 prinsip ya. Nomor 7 itu adalah dokumentasi. Jadi setiap tahapan mulai dari planning, analysis, design, coding, testing ya, itu semuanya harus didokumentasikan. Karena dokumentasi merupakan media komunikasi dari tim pengembang. Kan tim pengembang manusia ya, tidak long life kan. Bisa saja keluar dari proyek tersebut, keluar dari perusahaan vendor pembuat software tersebut atau dipanggil Tuhan kan ya. Sehingga butuh sesuatu yang buah pikir dia didokumentasikan dalam bentuk entah digital atau dalam bentuk yang berwujud ya, cetakan atau satu print gitu ya, hasil cetakan dari dokumentasi entah misalnya hasil analisis itu berarti buat dokumentasi yang namanya SRS, Software Requirement Specification. Nah, itu sehingga karena nanti pada saat mau dievaluasi, misalnya mau daftarin programmu, program aplikasi bla bla bla, harus ada dokumentasi programnya. Mulai dari pembuatan dan seterusnya sampai ke user guide-nya, buku manual dari user manual dari program atau apps yang kamu kembangkan gitu ya. Jadi karena memang akan direview dari situ untuk kemudian diberi penghargaan berupa sertifikat hak kekayaan intelektual ya. Jadi sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Makanya kenapa kalau saya skripsi nanti saya minta kamu untuk melakukan literatur review dulu kan. Literatur review itu penting banget untuk kamu tahu orang lain men-solving problem yang kamu juga temukan seperti apa. Jangan sampai sama persis. Ya, problemnya mungkin bisa sama di satu institusi bisnis atau satu komunitas, itu bisa saja sama atau serupa, tapi persis banget mungkin enggak. Solusinya pun juga bisa aja sesuatu solusi yang berbeda karena melihat kebijakan-kebijakan di setiap tentu saja berbeda, sehingga solusi-solusi berbeda. Solusi yang ditawarkan oleh teman-teman informatika tentu saja berbasis teknologi informasi ya teman-teman ya, menggunakan komputer alatnya dengan berbagai metode yang ada di dalam ilmu komputer. Nah itu kita harus jangan sampai persis sama, karena mengapa nanti di penulisan ilmiah yang ada di semester 6, kemudian skripsi di semester 8, itu diperlukan literatur review dan nanti referensinya juga banyak karena memang harus melihat apa yang dilakukan oleh orang lain tentang tema yang kamu angkat gitu ya, seperti apa. Ya supaya dicegah. Nanti saya minta kalian untuk melakukan pengecekan ya dengan menggunakan software plagiarism detection. Deteksi plagiat. Tahu kan ya?
Ada banyak, ada yang free itu ya, Plaxscan, ada Turnitin kalau itu nggak free ya, Anda harus beli. Silahkan Anda cek di internet ya, plagiarism detection software untuk mendeteksi plagiat. Apakah yang kamu tulis itu punya presentasi besar serupa dengan yang sudah ada di internet ya, karena sekarang semua hasil karya harus diupload supaya bisa saling ngecek, gue plagiat nggak ya, supaya dapat dihindari tadi kan, ini kata-kata ini yang kalian harus juga notif, karya lainnya yang sama dapat hindari, jangan sama persis gitu ya. Oke, dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut. Karena kan riset itu nggak berhenti ya, biasanya kenapa ada yang namanya state of the art ya. Apa itu state of the art? Ya keterkinian, ya paling terkini seperti apa problem tersebut. Misalnya tadi kaitannya dengan mau mengembangkan aplikasi pengurutan data dengan memanfaatkan algoritma pengurutan yang tersedia gitu ya. Nah itu orang melakukannya dengan cara seperti apa? Kelemahannya apa? Maka kamu tutupi kelemahan itu dengan mengembangkan lebih lanjut supaya bisa mendapat nilai tambah. Karena manusia kan pasti hari ini harus lebih dari kemarin kan inginnya ya. Begitu pula hasil karyanya harus lebih baik dari yang ada. Nah, perlindungan hukum akan haki diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan apabila satu temuan atau inovasi itu tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Biasanya itu ada syarat-syaratnya ya. Sebuah karya itu didaftarkan itu ada syarat-syaratnya. Nanti silakan dilihat di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual ya di Kementerian Hukum dan HAM. Contoh karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum, yaitu contoh-contohnya seperti karya sastra. Ya, karya sastra banyak ya, puisi ya, buku-buku sastra ya, novel ya, cerita-cerita legenda ya, itu juga merupakan karya kesusastraan ya, atau sesuatu karya yang artistik ya, lukisan ya, atau desain-desain tertentu ya dari entah itu apa itu ya, keramik ya, jenis desainnya itu sangat unik, Anda boleh daftarkan. Ilmu pengetahuan atau saintifik seperti kita-kita ini kan Civitas Akademika biasanya menghasilkan karya-karya yang sifatnya saintifik, dibuktikan dengan berbagai metode yang memang ilmiah gitu ya. Dan kalau ilmiah itu apa? Berasal dari sesuatu yang faktual, nyata, bukan palsu, bukan dari katanya atau dari berkhayal, tapi dari sesuatu yang nyata. Nyata itu apa? Fakta. Fakta itu apa? Data. Ya, data itu kan kumpulan fakta. Ya. Kemudian dari sebuah pertunjukan, karya pertunjukan, ya, kaset, penyiaran audiovisual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, ya. Boleh kok merek dagang. Tertentu Anda punya merek apa ya, es krim Cio-cio misalnya, entah apa tuh Baskin Robbins, itu ada didaftarkan kalau ada yang desainnya mirip-mirip aja bisa dikomplain itu ya. Waktu itu kan sempat ya teman-teman, dalam tanda kutip berantem masalah desain antara Samsung ya dengan Apple kan ya. Teman-teman pernah dengar itu kisah-kisahnya ya. Karena itu dari sisi desain atau nama usaha, merek dagang, merek-merek tertentu juga yang nyerempet-nyerempet gitu ya. Dan itu bisa juga dituntut ya. Waktu itu pernah tuh Gudang Garam ya. Ada banyak lah kasus-kasus. Nah, nanti makanya tugas-tugasnya teman-teman akan dibagi hari ini sesuai dengan yang saya kemarin sudah sampaikan ya, tugasnya kelompok. Hukum yang mengatur kekayaan intelektual biasanya bersifat teritorial. Apa tuh maksudnya teritorial? Sesuai dengan teritori itu luas daerahnya atau boundary suatu daerah teritori itu artinya tergantung dari negaranya misalnya gitu, sesuai dengan teritorialnya, sesuai dengan wewenang dari sebuah negara misalnya gitu ya. Pendaftaran ataupun penegakan hak kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi yang bersangkutan ya, di masing-masing wilayah hukum bersangkutan gitu ya. Di Indonesia ya Indonesia yang harus ngatur gitu ya, yang kementeriannya kan HUM dan HAM ya. Namun
hukum yang berbeda-beda tersebut semakin diselaraskan karena memang ada organisasi internasionalnya. Kan kalau even seperti di Gunadarma kan ada sistem informasi akademik. Nah, itu atasnya itu kan di atas langit masih ada langit ya, selalu ada regulator yang ngatur gitu ya dari sebuah institusi. Institusi pendidikan yang ngatur misalnya kalau perguruan tinggi berarti Lembaga Layanan Perguruan Tinggi atau LLDikti. Wilayahnya kalau kita itu di Jakarta dan sekitarnya itu adalah wilayah 3. LLDikti wilayah 3 di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, di bawah Dirjen Dikti di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian dan Kebudayaan di bawah Negara Republik Indonesia. Di bawah mana lagi kalau domain pendidikan? Kalau negara kita ini di bawah UNESCO. Gitu. Sama dengan kaitannya domain daripada hukum ya, teritorialnya untuk Indonesia ya NKRI. Tapi kalau untuk yang internasional ya ini tadi oleh WIPO gitu ya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan perdagangan berarti dengan WTO ya, karena Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, dan itu semua ada yang ngatur di universe ya oleh UN ya. Sementara perjanjian lain memungkinkan pendaftaran kekayaan intelektual pada lebih dari satu yurisdiksi sekaligus ya, tergantung ya aturannya seperti apa. Nah, sifat-sifatnya seperti apa? Ya, sifat-sifat dari hak kekayaan intelektual itu jangka waktu tertentu atau terbatas ya teman-teman ya, enggak yang the whole of our life gitu ya. Ada jangka-jangka waktunya ya. Rata-rata itu ada yang 30 sampai 50 tahun gitu ya. Banyak juga ya, lama gitu ya. Bahkan kalau kita mulai membuat karyanya tuh di usia 50 ya bukan nggak mungkin sampai 100 ya, tapi rata-rata orang hidup di Indonesia kan 70, 60-an tahun ya. Jadi kita sudah menikmati sampai seumur hidup kita kan berarti kan ya. Nah, artinya tapi sebenarnya secara sifat itu jangka waktunya tertentu atau terbatas ya. Apabila telah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Boleh siapa aja pakai, nggak perlu harus izin gitu ya. Boleh. Tapi ada pula yang setelah habis diperpanjang lagi. Misalnya hak merek. Ya karena banyak merek ya seperti Walmart itu ya di Amerika itu sudah lebih dari 100 tahun ya sudah didaftarkan saat ada yang kemudian menggunakan merek itu ya Walmart ya di dunia selain di Amerika atau dimanapun akan kena undang-undang gitu ya sehingga bisa dituntut dan bisa disomasi. Disomasi dulu biasanya kemudian atau yang kalau udah yang kejam banget ya langsung dituntut ya karena sudah memang jelas melanggar hak kekayaan intelektual yaitu hak merek ya. Karena ada yang sifatnya ratusan tahun yang udah ada dari kapan tahu gitu ya sampai sekarang masih ada, itu artinya sudah diperpanjang karena kan terbatas tadi ya, waktunya terbatas. Bersifat eksklusif dan mutlak. Haki yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Boleh banget, makanya di Amerika itu harus hati-hati sekali. Pada saat dulu kita belum punya undang-undang ITE, belum punya undang-undang hak kekayaan intelektual gitu ya, luar biasa itu ya. Di Pochin itu ya di stasiun teman-teman lihat scatter banget ya CD gitu ya 7.500, 5.000 OS gitu ya dibeli dengan bahkan kita bisa yang dengan mudahnya ngopi, "Lo punya CD nggak? Gue pinjem dong." Kopi gitu ya. Wow gitu kan ya, nggak menghargai sama sekali ya, sembarangan seperti itu. Itu bisa dituntut ya. Kalau di Amerika, Carnegie Mellon University ya, CMU tuh partnernya Microsoft Corporation untuk melakukan testing. Makanya ada versi beta, ada versi alpha gitu ya. Mereka mendapatkan gratis CD itu udah seneng banget karena di sana nggak bisa gitu, udah sebagai bug tester kan dia, bug hunter gitu ya. Untuk mendapatkan CD itu kan beli ya mereka mahal, terus dapat gratis, dapat sedikit remunerasi gitu ya. Itu luar biasa, mereka senang sekali sebagai graduate student ya, pasca sarjana di CMU ya, sebagai bug hunter-nya. Karena memang hati-hati sekali undang-undang tentang hak kekayaan intelektual sudah lama ya diimplementasi di US ya. Nah, ini pemilik atau pemegang hak mempunyai satu hak monopoli. Ya, monopoli tahu kan tunggal ya, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun
tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh. Itu bisa dituntut, gitu ya. Karena memang mereka punya hak, ya, punya hak. Nah, artinya dikutip dari artikel populer ilmukomputer.com gitu ya. Ini seperti kutipan di The Washington Post ya, edisi Pak Asep ini ngutip lagi dari Washington Post gitu ya. Ini kita mengutip ya di sini karena memang saya nggak boleh juga ngomong seperti ini, memang kata saya, enggak gitu ya. Ini beberapa referensinya nanti ada di paling belakang slide ini ada referensinya ya. Karena memang kita harus menghargai buah pikir atau buah tulis walaupun si yang menulis tersebut juga mengutip dari yang lain seperti ini kan. Pak Asep ngutip dari yang lain, dia nulis di ilmukomputer.com tapi sebenarnya dia nulis dari yang lain, bisa jadi yang ini pun juga mengutip dari yang lain atau memang buah karya atau hasil penelitian dia dengan survei misalnya kan. Survei itu butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, butuh pikiran untuk membuat daftar pertanyaan dan seterusnya. Ya harus dihargai dong hasil surveinya yang kemudian dia tuliskan. Kita nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Ya. Berbunyi gini, if there is one lesson in the past half century of economic development, it is that natural resources do not power economies, human resources do. Artinya jika ada pelajaran selama setengah abad yang lalu gitu ya, mengenai perkembangan ekonomi adalah bahwa sumber daya alam itu tidak menggerakkan ekonomi. Sumber daya manusia yang melakukan itu katanya gitu ya. Jadi artinya sumber daya alam tahu kan ya, misalnya hutan gitu kan ya, air, sungai ya, kemudian apalagi tuh yang di dalam bumi itu ya, yang kemudian jadi minyak. Maka dari itu pengembangan SDM kan mutlak perlu ya, karena memang buah pikir manusia lah yang kemudian sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan kan kalau orang nggak berpikir ya even dulu itu dengan cara-cara yang masih sangat tradisional, tapi mereka berpikir seperti Yakunoi itu kan, mereka berpikir kan manusianya yang memikir, SDA-nya mah ya pemberian Tuhan, supaya kita juga kemudian memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dan bijak sebenarnya ya, bijak ya, jangan merusak. Merusak akhirnya lihat bagaimana jadi rusak, malah bumerang ya buat kita manusia. Nih agar dapat memanfaatkan SDA yang ada dan tidak hanya bergantung pada keahlian atau pengetahuan SDM asing ya. Nah, itu sebenarnya salah satu perannya juga ya kenapa kita perlu berkembang sebagai manusia. Nah, itu namanya modal intellectual capital. Ya, namanya tuh intellectual capital, modal intelektual gitu kan ya, capital itu modal ya. Jadi memang, kita sebagai SDM tadi karena yang mengolah itu tadi, kalau kita baca buku itu kan sumber daya juga ya, sumber daya ilmu pengetahuan, terus kita nggak dapat apa-apa karena kita, nggak berpikir tadi, wah itu sayang sekali ya, harusnya kita memanfaatkan sumber tadi, termasuk tadi sumber daya alam. Nah, eee intellectual capital tadi akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya bila dibandingkan dengan physical capital kan ya teman-teman ya. Ya tadi SDA, kalau SDM-nya katrok gitu kan ya, nggak smart, nggak pinter, maka ya tidak bisa termanfaatkan baik-baik atau bahkan jadi rusak. Yang sebelumnya menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia, gitu ya. Tadinya kan dulu itu namanya ERP ya, Enterprise Resource Planning, dulu namanya ERP loh, namanya adalah Manufacturing Resource Planning ya. Teman-teman tahu kan ya Baan, G.D. Edwards, Compare, Oracle ya, SAP itu nama-nama software untuk Enterprise Resource Planning ERP. ERP di sini bukan Electronic Road Pricing ya, ada itu ya. Tapi di sini dalam konteks Enterprise Resource Planning System, software dia ya. Dulu awalnya tuh sifatnya physical, ya artinya MRP, manufacture, ya pabrik ya. Tapi karena kemudian physical tadi itu bila tidak dimanfaatkan atau diolah, dikelola dengan baik, direncanakan dengan baik, maka nggak bisa termanfaatkan dengan baik juga. Mengapa perlu ternyata enterprise ya, artinya enterprise itu buah pikiran dari enterprise itu sebenarnya nama institusi bisnisnya gitu ya, institusi bisnisnya. Tapi dalam konteks itu kan wadah atau organisasi yang terdiri dari orang-orang. Artinya buah intellectual capital kan sebenarnya gitu ya, makanya dibuat ERP. Nah, intellectual capital dapat bergerak
dan bersirkulasi dengan tingkat sangat tinggi dalam arus perputaran modal dunia, khususnya di negara-negara maju. Intelektual tadi adalah ini ya, sesuatu yang buah pikir, daya pikir, kecerdasan tadi ya. Ketika kemajuan teknologi begitu pesat dan pasar terus bertransformasi dalam tataran global, dalam bentuk transnasional, diperlukanlah perangkat hukum untuk meningkatkan dan melindungi kepentingan investasi industri, budaya, dan juga pasar. Ya, karena kan persaingan ya, bersaing kan pasti kalau namanya bersaing ingin memenangkan kompetisi kan ya. Kalau berkompetisi kan pengen menang, nggak mungkin kok ikut kompetisi tapi nggak ingin menang gitu kan. Nah untuk memenangkan itu perlu untuk berpikir tadi dengan intellectual capital yang juga ditingkatkan ya, dan dengan cara memanfaatkan teknologi. Dan dari sanalah pada pertengahan tahun 80-an negara-negara yang tergabung dalam GATT atau WTO ya, World Trade Organization, bersepakat tentang aturan main IPR atau haki. Mereka bersepakat termasuk Indonesia juga ya. Artinya diatur gitu kan, karena WTO kan di UN ya. Nah, kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN ya, di ASEAN ya, Asian Free Trade Area atau AFTA sudah kan ya, yang kemarin sudah ada MEA-nya ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN kan ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN itu ya, makanya kenapa kemudian borderless ya, nggak butuh visa kan kalau kita mau berkunjung ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, ada yang lebih baru ya, Vietnam itu kan lebih baru dibandingkan awalnya kan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, tapi sekarang sudah ada Vietnam. Nah, dan juga APEC ya, Asia Pacific Economic Cooperation ya, telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas, terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan satu tugas besar juga ya. Nah, terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO ya, dengan konsekuensi melaksanakan atau satu kesepakatan ya pada perdagangan ya, disebut sebagai persetujuan TRIPS ya, itu kepanjangan tadi ya, Trade Related Aspects of IPR ya, Intellectual Property Rights ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization ya. Nah, ini memang teman-teman jadi ngerti nih, kayak gitu juga perlu untuk dibicarakan ya, nggak cuma di level nasional tapi juga di level regional yaitu ASEAN sampai di level dunia atau universe ya. Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga baik dari bidang pemerintahan maupun bidang swasta serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem haki yang efektif. Nah, ini jenis-jenis hakinya teman-teman ya. Tadi sudah ada pengantarnya, haki itu prosesnya seperti apa, dibungkus dengan aturan yang hierarkinya seperti apa, mulai dari hierarki nasional, kemudian regional sampai dengan internasional ya. Jenis-jenis haki yang pertama adalah hak cipta. Sering kan dengar hak cipta, itu kan punya hak cipta itu copyrights namanya ya. Kemudian hak kekayaan industri itu apa saja? Ada paten, ada trademark ya. Makanya suka ada TM gitu kan ya, trademark ya. TM McDonald's TM gitu ya. Itu trademark, nggak boleh tulisan jenis fontnya, tulisannya, kemudian namanya itu kemudian pakai gitu oleh orang lain, bisa dituntut ya. Ada TM-nya ya, TM gitu ya. Trademark ya, atau merek rahasia dagang atau trade secret ya. Makanya kenapa pernah nonton SpongeBob nggak teman-teman? Masih atau masih nonton SpongeBob nggak? Ada yang namanya Mr. Krab ya. Sama satu lagi siapa? Yang berantem itu? Plankton, Bu. Plankton ya. Plankton sama Mr. Krab berantem tentang apa? Original recipe ya? Plankton. Iya, plankton ya. Original recipe ya. Sampai yang berantem gitu, sampai itu original recipe-nya apa, original recipe dari apa tuh namanya? Krabby Patty ya? Krabby Patty. Burger ya.
Itu original resepinya aja sampai ditaruh di botol kecil dalam bening gitu ya, ditaruh dalam buah sampai segitunya karena itu trade secret. Ada satu karena memang prinsip bisnis ya. Berdagang itu kan bisnis ya. Bisnis itu apa? Kegiatan yang selalu menghasilkan keuntungan kan ya. Gimana caranya nggak diketahui original resepinya itu oleh orang lain gitu ya, karena itu secret ya. Ada rahasia dagangnya gitu ya. Itu boleh didaftarkan ya sebagai hak kekayaan industri gitu. Resep-resep tersebut jangan sampai kalau nanti ada yang ini, wah dia mencuri resep saya gitu kan ya, pakai gitu ya. Buktinya apa memang harus terbukti sih bahwa dia ada mengadakan pencurian gitu ya. Bisa ya, ada undang-undangnya semuanya ada. Ini dibungkus dengan peraturan ya, peraturan paling tinggi bahkan. Paling tinggi kalau di Indonesia undang-undang dasar ya. Yang kedua undang-undang kan ya, baru peraturan pemerintah, keputusan menteri, Kepmen ya, permen ya, peraturan menteri. Nah, desain industri, industrial design ya, tata letak sirkuit terpadu atau sirkuit layout. Jadi desain-desain produk TIK termasuk yang sirkuit karena memang terdiri dari chip kan ya, IC kan, integrated circuit kan, terdiri alat dari sirkuit gitu. Itu tata letaknya aja merupakan salah satu jenis itu copas dari hak dosen di ITB gitu. Karena dosen tersebut pasti tahu hukum kan ya, itu melakukan somasi gitu ya. Akhirnya ke Gunadarma, karena itu sivitas akademika Gunadarma. Makanya kenapa kita mensoundingkan terus, bahkan kami punya software untuk detection plagiat gitu loh. Atau kalau apa-apa, tolong dideteksi dulu plagiatnya. Kalau lebih dari 20% please jangan diupload gitu. Kalau diupload dan ternyata itu kalian mengklaim itu punya karyamu gitu, kata-katamu kamu nggak cantumkan sumbernya dari mana, kamu kena nanti somasi dan itu bisa kena penjara gitu ya. Dan Gunadarma juga yang kena juga. Jadi jangan sampai ya teman-teman tuh harus jaga banget. Kalian tuh sekarang merupakan sivitas akademikanya UG gitu ya. Nah ini pengaturan tentang jenis-jenis hak di Indonesia tuh ada hak cipta, copyrights, ya nomor sekian silahkan dilihat gitu ya. Hak paten dan itu terbuka di internet, di-download juga bisa gitu ya. Hak merek, rahasia dagang, ternyata semuanya ada ya undang-undangnya. Undang-undang loh teman-teman. Tinggi sekali ini peraturannya, jenis-jenis hukumnya gitu ya. Jenis hukumnya dan hak itu masuknya kategorinya di undang-undang. Berarti kan di bawah undang-undang dasar ya. Luar biasa tinggi sekali. Jadi jangan main-main ya. Melanggar. Nah, ini beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia juga ini diratifikasi itu disesuaikan ya. Ini dipakai, semuanya dipakai, cuma kan think globally, act locally gitu ya, sesuai dengan yang di Indonesia seperti apa. Anda boleh lihat nanti ya seperti apa ya, karena memang ini referensi kalian untuk misalnya membuat tugas gitu ya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan desain di tataran ilmu Anda yaitu informatika gitu ya. Nah, klasifikasi tadi itu di berbagai di Indonesia di Cina misalnya merupakan salah satu negara yang sangat terkenal akan pembajakannya kan ya. Mana lagi selain Cina? Teman-teman pernah tahu mana lagi coba? Maaf saya membicarakan ini karena memang kenyataan ya. Kenyataan sekali oh produk Cinanya ya gitu kan ya. Walaupun ya Jepang dulu awalnya juga gitu pernah tahu kan ya kebijakan-kebijakan